Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 dapat mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan judul Penerapan Moderasi Beragama. Mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama kelas HKIB dengan dosen pengampu mata kuliah, yaitu yang terhormat Bapak Haji Kamal Hasuna, MPD, serta kawan-kawan rekan-rekan kelas HKIP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 8 dengan anggota yaitu saya sendiri Maulana Fatul Bashir dan rekan kelompok saya yaitu Syifa Mardatillah. Baik, langsung saja memasuki materi. Pendahuluan. Masyarakat Indonesia memiliki modal sosial dan kultural yang cukup mengakar. Kita biasa bertenggang rasa, toleran, menghormati persaudaraan, dan menghargai keragaman. Boleh dikata, nilai-nilai fundamental seperti itulah yang menjadi fondasi dan filosofi masyarakat di Nusantara dalam menjalani moderasi beragama. Nilai itu ada di semua agama karena semua agama pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang sama. Moderasi harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya, harus mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Jadi jelas bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami dan ikut merasakan satu sama lain yang berbeda dengan kita. Untuk mengelola situasi keagamaan di Indonesia yang sangat beragam, kita membutuhkan visi dan solusi yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan, yakni dengan mengedepankan moderasi beragama, menghargai keragaman tafsir, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan tindak kekerasan. Lanjut slide selanjutnya. Bagian poin A, yaitu pengertian moderasi beragama itu sendiri. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja dan tidak ekstrim. Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan. Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrim berlebihan, fanatik, dan sikap revolusioner dalam beragama. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan setiap individu masyarakat Indonesia. Lanjut slide selanjutnya, yaitu poin B, pilar moderasi beragama di Indonesia. Di
Di Indonesia, moderasi sering dijabarkan melalui 3 pilar, yaitu pilar pertama, moderasi pemikiran keagamaan. Kedua, moderasi gerakan. Ketiga, moderasi tradisi dan praktik keberagaman. Poin pertama, yaitu moderasi pemikiran keagamaan. Dalam konteks Islam Indonesia, moderasi pemikiran antara lain dibentuk melalui sejarah proses islamisasi yang kemudian membentuk genealogi intelektual, terlepas dari perdebatan teoritis akademis mengenai kapan, dari mana, bagaimana, dan oleh siapa proses islamisasi di Indonesia dilakukan. Islamisasi di Indonesia memberi landasan berpikir, baik pada aspek teologi, fikih, maupun akhlak, tasawuf, sebagai implementasi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun pilar kedua, yaitu moderasi gerakan, harakah yang didasarkan pada semangat dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar, yang dilandasi prinsip melakukan perbaikan-perbaikan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang baik. Gerakan dakwah dalam proses islamisasi di Indonesia dilakukan dengan mengedepankan kasih sayang, bil hikmah wal mau'idatil hasanah, tidak dengan menggunakan cara kekerasan. Pilar yang ketiga, yakni moderasi tradisi dan praktik keberagaman, al-amaliyah al-diniyah, yang membuka ruang terjadinya dialog secara kreatif antara Islam dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Meskipun Islam di Indonesia tidak serta-merta melarang tradisi dan amaliyah Islam yang bertumpu penghormatan pada tradisi masyarakat, tradisi atau budaya yang di dalam usul fikih disebut dengan al-urf atau al-adat tidak begitu saja diberangus, tetapi dirawat sepanjang tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Praktik keagamaan demikian inilah yang kemudian menjadi tradisi keberagaman masyarakat Indonesia. Mungkin selanjutnya bisa dipresentasikan oleh rekan saya, oleh Sipa Mardatilah. Baik, selanjutnya yaitu poin C, penerapan moderasi beragama di Indonesia. Ada 3 kerangka penerapan moderasi beragama di Indonesia, yaitu 1. Moderasi yang terkait dengan komitmen bernegara. Komitmen bernegara merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana kesetiaan pada konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara. Sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila. Sebagai bagian dari komitmen bernegara adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi dan regulasi di bawahnya. Jika seseorang kehilangan komitmen pada kesepakatan-kesepakatan berbangsa, bisa diduga orang tersebut kehilangan watak moderatnya. 2. Penguatan toleransi, baik toleransi sosial, politik, maupun keagamaan. Toleransi merupakan sikap untuk memberikan ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Ketiga, anti-radikalisme. Radikalisme di sini dipahami sebagai suatu ideologi dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Penerapan moderasi beragama dapat dilihat dalam aspek-aspek yang saling terkait tersebut. Dalam hal ini, komitmen bernegara bisa diletakkan sebagai kekuatan daya tahan yang bisa menjadi penawar dari risiko intoleransi dan radikalisme atas nama agama. Jika seseorang mempunyai daya tahan kuat, maka dia akan cenderung mampu untuk menahan pengaruh intoleransi dan radikalisme. Moderasi beragama harus memiliki misi untuk menyamakan persepsi umat beragama bahwa mengamalkan ajaran agama adalah bagian tak terpisahkan dari komitmen menjaga Indonesia. Seperti halnya menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud dari pengamalan ajaran agama. Upaya ini tidak mudah,
karena terlebih dahulu perlu ada kesepakatan dan penerimaan bersama atas ide moderasi beragama, khususnya dari otoritas negara, dan kemudian masyarakat. Itu mengapa strategi penguatan yang pertama, yakni sosialisasi dan diseminasi konsep moderasi beragama, seperti dijelaskan di atas, menjadi sangat penting dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan agar semua pihak terkait dapat memahami urgensi dan signifikasinya. Kesimpulan, penguatan moderasi beragama tidak cukup dilakukan secara personal oleh individu, melainkan harus dilakukan secara sistematis dan terencana, secara kelembagaan, bahkan oleh negara. Kebijakan moderasi beragama yang akan dilakukan pemerintah setidaknya harus terimplementasi pada tiga persoalan ini. Jika melakukan moderasi, tetapi tidak ada dampak terhadap komitmen bernegara, penguatan toleransi dan anti-radikalisme, maka akan dengan mudah dikatakan moderasi yang dilakukan telah gagal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.